Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daan Ratnasari, NPM 101214442. Di sini saya akan mereview materi dari bab 6, yaitu tentang produk jasa. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pemasaran jasa. Materi pertama yaitu tentang pendahuluan. Sejumlah besar pakar pemasaran jasa telah mendefinisikan pengertian jasa. Selanjutnya, Jatham dan Bittner 1996 dalam Jasper 2012 memberikan batasan tentang jasa sebagai berikut. Service is all economic activities whose output is not a physical product or contraction is generally consumed at that time is product and provide added value is from such as so convenience, amusement, comfort, or health. Yang artinya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah. Misalnya, kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan konsumen. Menurut Mursid 1993, jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri. Pada hakikatnya, bersifat tidak teraba untuk memenuhi kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lainnya. Yang kedua, ada karakteristik jasa. Merujuk pada Ciptono 2000 dalam Widya Stuti 2015 yang menyebutkan beberapa karakteristik pokok pada jasa antara lain. Yang pertama ada intangibility. Jasa berbeda dengan barang. Jasa bersifat intangible, artinya tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, dicium, atau didengar sebelum dibeli. Konsep intangible ini tersendiri memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. Yang kedua, sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, atau dipahami secara rohaniah. Yang kedua, inseparability. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Dalam hubungan penyedia jasa dan konsumen ini, efektivitas individu yang menyampaikan jasa merupakan unsur penting. Yang ketiga ada variability. Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Yang keempat, perishability. Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Dengan demikian, apabila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja. Lalu selanjutnya ada dimensi kualitas penilaian jasa. Adapun pengertian kualitas jasa, pada dasarnya kualitas jasa berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen. Ciptono 2000. Wyckoff dalam Lovelock, Patterson, and Walker 1998 menyatakan bahwa kualitas jasa merupakan tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan pengendalian atas kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Selain itu, definisi dari kualitas jasa yaitu menurut Lopiadi 2014a, kualitas produk atau jasa adalah sejauh mana produk jasa memenuhi spesifikasinya. Menurut ISO 9000, bahwa kualitas adalah degree to which a set of insertion characteristic this full requirements. Derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inherent dalam memenuhi persyaratan. Persyaratan dalam hal ini adalah need or expectation that is state generally implied or obligator, yaitu kebutuhan atau harapan yang dinyatakan biasanya tersirat atau wajib. Jadi kualitas sebagaimana yang diinterpretasikan ISO 9000 merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan konsumen.
Menurut Parasuraman 1998, bahwa kualitas jasa dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan konsumen atas layanan yang mereka terima. Lalu selanjutnya ada penilaian kualitas jasa. Dalam Loupio di 2014 terdapat 5 dimensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berwujud atau tangible, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan. Keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik, contohnya gedung, gudang, dan lain-lain. Perlengkapan dan peralatan yang digunakan seperti teknologi serta penampilan pegawainya. Yang kedua, keandalan atau reliability, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan konsumen, yang berarti ketepatan waktu. Pelayanan yang sama untuk semua konsumen tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Yang ketiga, ketanggapan atau responsif, yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumen dengan penyampaian informasi yang jelas, membiarkan konsumen menunggu persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. Yang keempat, jaminan dan kepastian atau assurance, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pada para konsumen kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen, antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetisi, dan sopan santun. Yang kelima, empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para konsumen dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Lalu selanjutnya ada kepuasan konsumen. Menurut Ciptono 2000, bahwa kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin, yaitu satis artinya cukup baik, memadai, dan facio atau melakukan atau membuat, sehingga secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu. Menurut Kotler dalam Lopiadi 2014, kepuasan merupakan tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk jasa yang diterima dengan yang diharapkan. Menurut Kotler dan Armstrong 2004 dalam Jasper 2012 menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan persepsi konsumen terhadap hasil dari suatu produk dengan harapannya. Menurut Jetham and Bider 2003 dalam Jasper 2012 terdapat bermacam-macam faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang pertama, aspek barang dan jasa. Kepuasan konsumen terhadap barang atau jasa dipengaruhi secara signifikan oleh penilaian konsumen terhadap fitur barang dan jasa. Yang kedua, aspek emosi konsumen. Emosi atau perasaan dari konsumen dapat mempengaruhi persepsinya mengenai tingkat kepuasan terhadap barang dan jasa. Emosi ini berkaitan dengan suasana hati pada saat seorang konsumen sedang mengalami suasana hati yang gembira. Emosinya akan mempengaruhi persepsi yang positif terhadap kualitas suatu jasa yang dikonsumsi. Begitupun sebaliknya, jika seorang konsumen sedang mengalami suasana hati yang buruk, emosinya akan membawa tanggapan yang buruk terhadap suatu jasa yang sedang dimanfaatkan olehnya. Yang ketiga, aspek pengaruh kesuksesan atau kegagalan jasa. Konsumen terkadang dikagetkan oleh sebuah hasil suatu jasa di mana bisa lebih baik atau lebih buruk dari yang diharapkan. Biasanya, konsumen cenderung untuk mencari yang penyebabnya. Kegiatan konsumen dalam mencari penyebab suatu kesuksesan atau kegagalan jasa inilah yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasannya terhadap barang dan jasa. Yang keempat, aspek persepsi atas persamaan atau keadilan. Konsumen akan bertanya-tanya pada diri mereka, apakah saya sudah dilayani secara adil dibandingkan konsumen lain? Apakah konsumen lain mendapatkan perlakuan yang lebih baik, harga yang lebih murah, atau kualitas jasa yang lebih baik? Seperti itu contohnya.
Pemikiran mengenai persamaan dan keadilan ini dapat mengubah persepsi pada tingkat kepuasannya terhadap barang dan jasa. Merujuk pada pernyataan Kotler 1997 dalam Lupiodi 2014 menyebutkan pencapaian kepuasan konsumen melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan. Pertama, memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dengan konsumen. Contohnya, melakukan riset dengan metode fokus konsumen yang mengedarkan kuesioner dalam beberapa periode untuk mengetahui persepsi pelayanan menurut konsumen. Demikian juga riset dengan metode pengamatan atau observasi bagi pegawai perusahaan tentang pelaksanaan pelayanan. Yang kedua, perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi dalam perbaikan proses pelayanan, yang termasuk di dalamnya adalah memperbaiki cara berpikir, perilaku, kemampuan, dan pengetahuan dari semua sumber daya manusia. Misalnya dengan metode curah gagasan atau pendapat atau brainstorming, dan manajemen by walking around untuk mempertahankan komitmen konsumen internal. Ketiga, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menyampaikan keluhan dengan membentuk sistem keluhan dan saran, misalnya dengan hotline bebas pulsa. Yang keempat, mengembangkan dan menerapkan partnership accountable proaktif dan partnership marketing sesuai dengan situasi pemasaran. Kotler dan Armstrong 2004 dalam Jasper 2012 menyatakan bahwa terdapat 4 perangkat untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem keluhan dan saran atau complaint and suggestion system. Sebuah perusahaan yang berorientasi kepada konsumen biasanya menyediakan formulir atau kotak saran atau hotline dengan nomor gratis, sehingga memudahkan konsumennya untuk memberikan saran dan keluhan. Perusahaan juga memperkerjakan staf khusus untuk segera menangani keluhan konsumen sehingga masalah dapat terselesaikan dengan cepat. Yang kedua, survei kepuasan konsumen. Perusahaan melaksanakan survei secara berkala kepada konsumen di berbagai tempat untuk mengetahui apakah mereka puas dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan melalui pembagian kuesioner atau dengan wawancara secara langsung melalui telepon atau melalui email. Hal ini dilakukan untuk memperoleh umpan balik secara langsung dari konsumen. Konsumen akan lebih respect terhadap perusahaan karena merasa diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, menyamar berbelanja. Perusahaan menempatkan karyawannya bertindak sebagai pembeli potensial dengan tujuan untuk mengetahui apakah produk atau jasa yang diberikan sesuai dengan standar perusahaan dan melaporkan hasil temuan tentang kekuatan dan kelemahan ketika membeli produk atau jasa perusahaan yang bahkan dimiliki oleh pesaingnya. Keempat, analisis konsumen yang hilang. Perusahaan melakukan analisis penyebab dari para konsumen yang berhenti membeli atau berganti ke perusahaan lainnya. Perusahaan menghubungi secara langsung konsumen untuk mengetahui penyebab hal tersebut sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perbaikan di masa kini dan masa yang akan datang, serta tentu saja diharapkan konsumennya selalu loyal. Materi selanjutnya yaitu tentang sektor produk jasa. Konsep tentang produk dapat diklasifikasikan sebagai barang yang tahan lama atau durable goods, barang tidak tahan lama dan atau non-durable goods, dan jasa atau service. Menurut Philip Kotler, jasa didefinisikan sebagai jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud atau fisik, intangible, dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Produk jasa yang bisa berhubungan dengan produk fisik contohnya adalah produk sepeda motor, sudah dibarengi dengan jasa pendukung, misalnya jasa pengantaran produk motor ke rumah, jasa servis motor gratis untuk pemakaian sekian kilometer, dan lain sebagainya. Sedangkan produk jasa murni dapat ditunjukkan misalnya pijat refleksi, konsultasi kesehatan, konsultasi hukum, dan lainnya. Lalu materi terakhir yaitu terdapat 8 aspek mendasar yang membedakan produk jasa dengan barang fisik. Yang menurut Lovelock yaitu bahwa yang pertama, produk jasa yang dikonsumsi tidak dapat dimiliki oleh konsumen. Kedua, produk jasa merupakan suatu kinerja yang sifatnya intangible.
Tiga, dalam proses produksi jasa, konsumen memiliki peran yang lebih besar untuk turut serta dalam pengolahannya dibandingkan dengan produk barang fisik. Keempat, orang-orang yang terlibat dalam proses jasa berperan sedikit banyak dalam pembentukan atau mendesain jasa. Yang kelima, dalam hal operasionalisasi masukan dan keluaran produk jasa. Yang keenam, produk jasa tentu sulit dievaluasi oleh konsumen. Yang ketujuh, jasa tidak dapat disimpan. Kedelapan, faktor waktu dalam proses jasa dan konsumsi jasa relatif diperhatikan. Lovelock, Fedderson, and Walker, 1998. Tak bisa dipungkiri kalau sektor produk jasa terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Sektor produk jasa semakin banyak berkembang dan semakin banyak konsumen yang meminatinya. Adapun faktor penyebab perkembangan produk jasa ini antara lain yang pertama, produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen semakin beragam dan kompleks. Yang kedua, produk yang dihasilkan semakin kompleks. Yang ketiga, adanya peningkatan kompleksitas kehidupan. Keempat, adanya peningkatan pengaruh sektor jasa. 5. Waktu yang santai yang semakin banyak. 6. Persentase wanita yang masuk dalam angkatan kerja semakin besar. Ketujuh, tingkat harapan hidup semakin meningkat. 8. Meningkatnya perhatian terhadap teknologi dan kelangkaan sumber daya. 9. Perubahan teknologi yang berlangsung semakin cepat. Jetham, Valery, N. Bittner, 1996, Sumarni, 2002, Romindo et al. 2020. Mungkin cukup sekian video review materi dari saya untuk bab 6 pada mata kuliah pemasaran jasa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.